Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sebelum memulai daripada kajian suratul kahfi ini, kami mengajak kepada antum semuanya untuk sama-sama kita membaca niat belajar dan mengajar. Maka kami sampaikan, alhamdulillah rabbil alamin, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, kita saat ini mengaji dan mengkaji di dalam tafsir surat Al-Kahfi, yang mana surat ini memiliki berbagai macam khususiyah. Di antaranya Allah jadikan surat Al-Kahfi ini, barang siapa yang membaca di awal surat Kahfi ayat 1 sampai 10, Allah jadikan ia dijaga insyaallah dari fitnahnya Dajjal. Dan saat ini kita sudah membahas sampai kepada ayat ke-28, yang mana sebelumnya kita membahas tentang bagaimana bangkitnya Ashabul Kahfi dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala buktikan liya'lamu anna wa'dallahi haq, agar mereka tahu bahwa janjinya Allah Subhanahu wa taala ini benar adanya. Apa fungsinya Allah Subhanahu wa taala dan apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala menidurkan Ashabul Kahfi, kemudian membangunkan mereka kembali setelah ratusan tahun, setelah 300 tahun, bahkan setelah 309 tahun qamariyah. Liya'lamu anna wa'dallahi haq. Hikmahnya adalah agar mereka mengetahui bahwa janjinya Allah Subhanahu wa taala itu tepat dan pasti. Wa annas sa'ata la raiba fiha, dan sungguh bahwa kiamat itu tanpa diragukan lagi bakal akan terjadi di kemudian hari, sebagaimana janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ula. Di antaranya juga di pelajaran yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghimbau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, untuk mengiringi segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan dengan kalimat insya Allah, ataupun janji, terutama janji terhadap seseorang dengan kalimat insya Allah. Ini juga jadi pelajaran bagi kita agar kita istiqamah untuk mengatakan segala sesuatu dengan kalimat insya Allah. Di tafsir ayat sebelumnya, sebelum ayat 28, wa tul ma'uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Dan bacakan wahai Muhammad apa yang kami wahyukan kepadamu. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk menukar, untuk mengganti daripada kalam, daripada wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Walan tajida min dunihi multahada, dan tidak akan kau temukan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, sebagai sandaran. Maka kita semua menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala biula. Kemudian ayat 28 yang saat ini bersama-sama kita mengaji dan mengkaji, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya
wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini ayat turun di Madinah, karena seluruh ayat di dalam surat Al-Kahfi ini rata-rata turun di Mekah. Di antaranya ada yang beberapa turun di Madinah, di antaranya ayat ini. Ayat ini merupakan bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Islam, menunjukkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pelindung para kaum du'afa, sebagai duta kemanusiaan, dutanya Allah Subhanahu wa taala yang menebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Wasbir nafsaka ay ihbis nafsaka, tahanlah dirimu, sabarilah dirimu, tahanlah dirimu, bersabarlah engkau ma'ad du'afa wal fugara, bersama orang-orang yang lemah, bersama para fakir, minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim, alladzina yad'una rabbahum bis sabahi wal masa, yang mana mereka ini senantiasa berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari maupun sore hari. Yuriduna wajhah, dan Allah tegaskan bahwa orang-orang mereka yang bersama Nabi Muhammad SAW daripada kaum fugara itu mereka yabtaguna bidu'aihim wajhallah, mereka hanya menginginkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menginginkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ikhlas, hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum ay la tasrif basaraka ila ghairihim. Jangan kau palingkan matamu, jangan sampai berpaling daripada matamu kepada selain mereka. Jangan sampai pandanganmu ini tidak memandang mereka, memandang para fakir, memandang para masakin, sampai kau palingkan pandangan ini kepada min dzawil ghina wa syaraf, kepada orang-orang yang memiliki kekayaan dan kemuliaan. Galal mufassirun, berkata para ahli tafsir, kana alaihi salam harisan ala imanir ru'asa liyu'mina atba'uhum walam yakun muridan li zinatid dunya qat. Dikatakan oleh para ahli tafsir, baginda Nabi Muhammad SAW beliau dahulu sangat peduli, sangat mementingkan terhadap iman-iman ketua-ketua kabilah ataupun kepala-kepala daripada kepala kaum, agar kaumnya ini ataupun pengikutnya ikut beriman bersama mereka. Dan Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali menginginkan daripada keindahan-keindahan duniawi dan lain sebagainya. Fa'umira ayyaj'al ikbalahu ala fuqara'il mu'minin. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala konsentrasinya terhadap orang-orang fuqara, orang-orang mukminin. Wa ayyu'ridha an ulaikal udhama wal asyraf minal musyrikin. Dan hendaknya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya untuk memalingkan diri dari orang-orang pembesar-pembesar, para orang-orang yang dimuliakan oleh kaumnya daripada golongan orang-orang musyrikin. Turidu zinatal hayatad dunya. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan agar Nabi Muhammad SAW benar-benar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan rasa kasih sayang kepada beliau. Turidu zinatal hayatad dunya. Apakah kamu mau keindahan-keindahan duniawi, keindahan-keindahan kehidupan duniawi dari mereka? Tabtaghi bimujalasatihim asyaraf wal fakhar. Apakah kau menginginkan dengan mereka kemuliaan, kebanggaan dan segala? Ibnu Abbas, la tujawizuhum ila ghairihim tatlubu badlahum ashab syaraf wa sarwah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau ikuti orang-orang yang kami lupakan hatinya dari ingat, untuk mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ay la tuti' kalamal ladzina sa'aluka tardal mu'minin faqulubuhum ghafilatun an dzikrillah. Jangan sekali-kali kau mengikuti omongan-omongan orang-orang
yang mana orang ini meminta dirimu untuk berpaling, meminta dirimu menyingkirkan daripada orang-orang mukminin. Maka ketahuilah sesungguhnya hati mereka telah lalai daripada zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syughilu anid dini wa ibadati rabbihim bid dunya. Maka mereka telah disibukkan dari agama, dipalingkan dari agama dan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, disibukkan dengan dunia. Galal mufassirun, nah ini para ahli tafsir berpendapat kepada siapa ayat ini turun dan bagaimana proses ayat ini turun. Disebutkan nuzilat fi Uyainah bin Hisn wa ashabih. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu jama'atun minal fuqara minhum Salman al-Farisi wa alaihi shumlatu suf qad arika fiha faqala Uyainah lin Nabi ama yu'dhika rihu haula. Ketika itu turun di Uyainah bin Hisn dan para sahabatnya yang mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama rombongan daripada rombongan orang-orang fakir, di antaranya Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini mengenakan daripada syamlatus suf, mengenakan daripada pakaian ataupun kain, yang mana kain ini kain domba, kain wol, yang mana Salman juga keringatnya ini menyentuh daripada kainnya tersebut. Maka Uyainah mengatakan kepada Rasulullah, ama yu'ti karihu haula, wahai Nabi, apakah kau tidak terganggu dengan baunya mereka ini? Wa nahnu sadatu mudhar, sedangkan kami ini adalah pemimpin-pemimpin kaum Mudhar. Wa asyrafuha, dan kami ini adalah orang-orang yang dimuliakan di Bani Mudhar. In aslamna yuslimun nas, kalau seandainya kami ini memeluk agama Islam, maka pengikut-pengikut kami akan ikut semuanya. Wa ma yamna'una min ittiba'ika illa haula. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada yang mencegah kami untuk mengikutimu kecuali ini mereka nih. Maksudnya nunjuk kepada orang-orang miskin, orang-orang fuqara yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahhim anna hatta natba'aka. Maka singkirkan mereka wahai Muhammad agar kami ini ikut kepada engkau. Au ij'alana majlisan walahum majlis, atau sediakan kepada mereka tempat duduk tersendiri, kami punya tempat duduk tersendiri. Masya Allah. Fahamma Rasulullah ayyujibahum. Maka hampir-hampir baginda Nabi Muhammad SAW ini menanggapi terhadap omongannya mereka. Falamma nazalatil ayah kharaja Rasulullah SAW yaltamis haula'il fuqara falamma ra'ahum jalasa ma'ahum sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu akhirnya turun ayat. Ketika turun ayat, subhanallah, baginda Nabi Muhammad SAW langsung mencari orang-orang fuqara ini, langsung mendekati orang-orang miskin ini, dan baginda Nabi Muhammad SAW duduk bersama mereka dan mengatakan, beliau bersabda, alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbira nafsi ma'ahum. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di umatku ini agar aku diperintahkan untuk duduk bersama mereka sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tinggi dan luhur akhlak yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, ya, budi pekerti yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi duta kemanusiaan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya terhadap orang-orang yang miskin, terhadap para fuqara. Bahkan di antara doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni miskinan waj'alni min zumratil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak memiliki apa-apa, dan jadikan aku daripada golongan mereka. Subhanallah, ini doa yang sangat luar biasa yang dihaturkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'a hawah, dan mengikuti daripada hawa nafsunya.
wa kana amruhu furuta, yang mana orang ini telah mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang menyuruh baginda Rasulullah SAW tidak duduk bersama orang-orang miskin. Wa kana amruhu furuta, yang mana perkara dia ini sudah kelewatan, sudah terlalu hilang daripada ajaran-ajaran yang baik. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan sampaikan wahai Muhammad yang hak, yang sesungguhnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, barang siapa yang ingin mengingkari silahkan mengingkari. Zahiruhu amrun wa haqiqatuhu wa'id wa indar. Kelihatannya sebagai perintah ayat tersebut, akan tetapi hakikatnya adalah peringatan yang sangat luar biasa, wa indar, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyentuh terhadap hati-hati yang lalai, yaitu aikul ya Muhammad lihaula'il ghafilin laqad dhaharal haq wa ban bitawdihir rahman fa in syibtum fa aminu wa in syi'tum fakfuru. Allah berikan pilihan yang mana ini sesungguhnya adalah peringatan kepada mereka. Kagaulihi i'malu ma syi'tum, sebagai mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lakukan bebas apa aja yang mau kalian lakukan, tapi ingat nanti ada peringatan dariku. Nanti ingat akan ada balasan dariku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tadna, makanya di ayat berikutnya disambungkan inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami mempersiapkan kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang kafir, naran hamiyatan, neraka yang sangat panas, yang betul-betul panas. Ahata bihim suwaruha, yang mana telah dikelilingi daripada pagar-pagarnya. Kaihatatus suwar bil ma'sam, yang mana kami siapkan ini bara-bara apinya, kami kumpulkan, kami tata di situ segala macam hal-hal seperti bagaimana pagar yang siap menyiksa orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tusuk-tusuk pagar, tusuk-tusuk sate seperti itu Allah sediakan, waliyadzubillahi ta'ala. Wa iyastaghitsu, kalau seandainya nanti mereka minta pertolongan, aduh kasihani kami ya Rabb, mereka berteriak-teriak di neraka nanti, yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka meminta pertolongan, mereka merasa dahaga, mereka merasa sangat haus, mereka merasa sangat membutuhkan pertolongan, mereka minta air, minta agar mengobati daripada rasa haus mereka ini. Ughitsu bima'in syadidil hararah, mereka akan diberikan air yang sangat panas sekali, kan nihas al-mudhab, sebagaimana kalau di dunia ini timah yang diteteskan, timah yang mencair itu diberikan kepada mereka minuman-minuman tersebut. Dan juga au ka'akariz zait al-muhma, atau seperti minyak yang lagi melepuh, minyak yang lagi dimasak yang lagi melepuh itu, yashwi wujuhahum, yang ketika didekatkan belum diminum maka akan menetes daripada kulit-kulit yang melekat di wajah mereka ini. Wal iyadzubillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah, maka sungguh seburuk-buruknya minuman yang disediakan kelak nanti di api nerakanya. Dan wasa'at murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat yang disinggahi, seburuk-buruk tempat peristirahatan neraka tersebut. Waliyadzubillahi ta'ala. Dan disebutkan juga tentang kabar gembira bagi orang-orang yang beriman di ayat berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala,
sesungguhnya kami tidak meninggalkan pahala orang-orang yang memperbagus daripada amalan-amalan mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal naziduhu wa nunammi, akan tetapi kami terus menambah balasan tersebut, dan kami mengembangkan terhadap balasan-balasan yang baik kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka surga Aden. Dikatakan surga Aden ini sebagai ibu kotanya surga. Tajri min tahtihimul anhar, yang mana Allah Subhanahu wa taala alirkan di bawah daripada singgasana di bawah istana-istana orang-orang penghuni daripada surga tersebut air-air yang sangat indah, sungai-sungai yang mengalir. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, yang mana mereka ini dipakaikan daripada gelang-gelang dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin wa istabrak. Dikatakan yuhallawna fiha min asawira min dhahab, bahwa mereka para orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan surga ini diberikan perhiasan-perhiasan dari emas. Bahkan para ahli tafsir mengatakan bahwa mereka orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipakaikan 3 perhiasan. Yang pertama perhiasan dari emas, yang kedua perhiasan dari perak, yang ketiga perhiasan dari mutiara. Bahkan diriwayatkan bahwa kalau gelang kita di dunia ini mungkin makainya di sini ya. Tapi kalau gelang-gelang orang yang ada di surga, subhanallah, Allah pakaikan sampai tempat wudhunya, biasanya sampai sikunya. Bahkan yang biasa meninggikan daripada tempat wudhunya, itu Allah Subhanahu wa taala pakaikan sebagaimana dia berwudhu di dunia. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allah jadikan kita sebagai penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wa yalbasuna thiyaban khudran, dan mereka memakai pakaian yang hijau, yang bagus warnanya. Min sundusin wa istabrak, yang mana mereka memakai dari pakaian sundus. Apa ini sundus? Sundus itu adalah maraqqa minal harir, sutra-sutra yang sangat halus yang Allah sediakan kelak di surga. Wa istabrak, istabrak ini merupakan sutra-sutra yang agak padat teksturnya. Allah Subhanahu wa taala sediakan pakaian nanti di surga, pakaian sutra-sutra yang halus dan juga pakaian sutra-sutra yang tebal yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penghuni surga. Muttaqiina fiha 'alal araik, yang mana mereka ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di surga, posisi mereka bersantai-santai, mereka bersandar-sandar di sofa-sofa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga kelak. Muttaqiina fil jannah 'ala surur adz-dzahabiyyah al-muzayyanah, yang mana sofa-sofa mereka ini oleh para ahli tafsir diceritakan bahwa sofa-sofa yang Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan emas yang sangat luar biasa. Mukallalah bid-dur wal yaqut, yang mana sofa tersebut diberikan hiasan-hiasan mutiara-mutiara, diberikan hiasan-hiasan batu-batu permata dan lain sebagainya, yang sangat indah sekali tempat tidur-tidur, tempat duduk mereka bersantai ini. Dan juga seperti kelambu-kelambu, seperti sofa-sofa ataupun tempat tidurnya para pengantin-pengantin baru. Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat-tempat di surga sangat begitu indah gambaran-gambarannya. Wal arikah ma baina san'a ilal aliyah wa ma baina adal jabiyah. Bahkan dikatakan bahwa sofa-sofanya para penghuni surga ini kelak mungkin hampir 2000 kilometer lebih. Nikmat thawabu wa hasunat murtafaqa, sungguh sebaik-baik balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka.
wa hasunatil jannatu manzilan wa makilan lahum, dan sebaik-baiknya tempat peristirahatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para penghuni surga. Nah ini Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhamu ya Allah dan surga, dan kami berlindung daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah di pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cerita daripada pemilik dua kebun, cerita yang sangat masyhur, cerita yang sama-sama akan kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nah ini kesimpulan daripada pelajaran kita saat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang sangat peduli, sebagai duta kemanusiaan yang sesungguhnya, sebagai orang yang sangat peduli terhadap para fuqara dan masakin. Nah ini khususnya kita di zaman ini, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, banyak sekali teman-teman kita yang susah. Mungkin sebagian dari mereka tinggal di kota-kota besar, tapi mereka saat ini sangat susah, mau makan sangat susah, kurang diperhatikan dan lain sebagainya. Mari kita saling memperhatikan. Ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan beliau agar selalu dekat dengan para fuqara dan masakin, dan sudah jelas bagaimana peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Intinya adalah kita menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala telah arahkan kepada kita dari kebaikan-kebaikan, dari kebesaran-kebesaran akhirat. Jangan hanya kita terbuai dengan dunia ini, dan mudah-mudahan pelajaran-pelajaran ini bermanfaat dan menguatkan iman dan imun kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Sebentar, ini ada sedikit pertanyaan yang masuk ke kami tentang hukum seseorang tertelan air saat wudhu. Apakah batal puasanya dan bagaimana nilai puasanya? Apakah boleh gosok gigi pada siang hari sedangkan orang tersebut dalam keadaan berpuasa? Maka kami sampaikan mengenai kumur-kumur terlebih dahulu, bahwa kumur-kumur yang sunnah yang dianjurkan, yaitu kumur-kumur di wudhu dan lain sebagainya, itu ada yang tidak membatalkan. Maka kami sampaikan di sini, wa yuftiru bi wusu'il matmadah ma'il matmadah ilal jawf in balagha fi ghairi najasah. Yang tadi kalau seandainya kumur-kumurnya sunnah itu kumur-kumur yang 1, 2, 3 ketika wudhu, itu kumur-kumurnya nggak membatalkan daripada puasa. Kalau seandainya berlebihan pada tempatnya ya, ataupun ekstrim dalam berwudhunya, dalam berkumur-kumurnya. Yang membatalkan adalah ketika dia masuk daripada air kumur-kumur ke rongga tenggorokannya, seandainya dia mubalaghah, seandainya dia ekstrim berkumur-kumurnya, selain daripada kumur-kumur membersihkan najis, dan juga wa bi ghairi mubalaghah min madmadah li tabarrudin aw rabi'ah, atau kumur-kumur yang sifatnya mubah, yang boleh aja, yaitu tidak ekstrim kumur-kumurnya, akan tetapi buat mendinginkan aja. Aduh, buat dinginin mulut nih, kumur-kumur iseng. Kalau seandainya airnya masuk ke rongga, maka puasanya batal. Atau udah kumur-kumur 1, 2, 3, nambahin yang keempat. Nah ini kalau seandainya masuk ke rongganya, masuk ke dalam tenggorokannya, maka ini membatalkan puasa. Nah di sini kami ingin menyampaikan sedikit kaidah, anna ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi, aw min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bihi. Bahwa kaidahnya apa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita yang bukan sunnah,
itu batal. Min ghairi ma'murin bihi, baik sunnah ataupun wajib. Baik sunnah ataupun wajib, maka itu batal. Yang tidak termasuk sunnah, yang tidak termasuk wajib, yang tidak termasuk diperintahkan, itu batal puasanya. Au min ma'murin bihi, atau yang hal dari yang diperintahkan, termasuk sunnah, termasuk walau au min ma'murin bihi walau manduban lam yuftir bihi, ataupun yang termasuk sunnah, diperintahkan untuk berkumur-kumur yang 1, 2, 3, ataupun kumur-kumur yang wajib membersihkan najis di mulutnya, lam yuftir bihi, tidak membatalkan puasa seandainya masuk ke rongganya. Wallahu alam. Dan juga untuk masalah gosok gigi, nah ini kaidahnya sama seperti tadi. Kalau seandainya gosok gigi tadi dia gosok giginya berlebihan, ataupun gosok giginya karena gosok gigi itu ada pasta gigi. Gosok gigi itu hukumnya makruh kalau seandainya melewati daripada zawal, melewati daripada waktu duhur. Nah, itu termasuk hal-hal yang nanti kalau seandainya berlebihan membatalkan puasa. Wallahu a'lam.